Makassar, kota terbesar di wilayah Indonesia Timur yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan ini ternyata bertekad untuk menjadi kota dunia. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Ramdan Pomanto atau yang akrab disapa Dani Pomanto ini telah menyiapkan beragam jurus dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan lebih dari 1,5 juta jiwa. Beragam pembangunan telah dilakukan Dani Pomanto dalam 2 periode kepemimpinannya, diantaranya pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian Makassar untuk menjadi kota yang nyaman bagi semua juga seiring dengan derap langkah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah di kota Makassar. Selain itu, butuh konsistensi dan dukungan sumber daya manusia yang unggul agar secara bersama-sama mewujudkan mimpi besar tersebut. Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Saat ini, Makassar terus berkembang untuk menuju kota dunia, didukung dengan 24 program strategis yang dicanangkan oleh Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Lalu bagaimana Dani Pomanto mengimplementasikan program-program strategisnya? Ikuti perbincangan saya bersama Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Saat ini saya bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, atau biasa kita panggil dengan Bapak Dani Pomanto. Halo Pak Dani, agak karai Bapak? Baji-baji, alhamdulillah. Baji-baji, Pak, ini pemandangan dari sini luar biasa, indah sekali Pak, keren sekali. Ini kita sekarang di mana Pak? Kita ini di kabupaten tetangga, namanya Kecamatan Moncongloe Maros, Toka, tapi kita lengkapi dengan nama Toka Tenarata, Kampung Kebun namanya. Toka Tenarata, Ya. Luar biasa Pak ya, ini pemandangannya dari atas ini luar biasa. Di sana kita bisa melihat Bandara. Ya, dan Kota Makassar. Kota Kalau tinggi Makassar. sedikit, Makassar kelihatan. Iya. Pak Dani, kita masih berada dalam masa pandemi, Pak. Tahun ini sudah memasuki tahun ketiga, Pak. Sejauh ini, Pak, untuk di Kota Makassar sendiri, Pak, langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk menekan angka COVID-19? Makassar memiliki sebuah konsep namanya Makassar Recover, sebuah recover. Makassar Recover ini sebuah konsep terpadu yang melibatkan semua orang, yang melibatkan semua sistem dan dibangun berdasarkan smart city. Nah, terdiri atas 3 ekosistem. Pertama, city immunity, imunitas kota yang kuat. Nah, alhamdulillah kita sudah mencapai lebih 97% imunitas kita, bahkan 98%. Itu hasil penelitian langsung dengan berbasis lab darah. Kemudian yang kedua adalah adaptasi sosial. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mencapai lebih 98% juga imunisasi. Artinya masyarakat sangat menerima semua konsep-konsep pemerintah berkesesuaian dengan tuntutan dari COVID. Nah, kemudian yang ketiga adalah economic recovery. Nah, inilah yang sementara kita jalankan, kita perkuat, kita bangun mulai dari bawah, mulai dari lorong, agar supaya kita mulai perkuatan ekonomi dari roots-nya atau dari akarnya. Pak, program Makassar Recover yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar ini terbilang sukses seperti itu ya Pak Dani? Alhamdulillah. Seperti misalnya kemarin kapal isolasi yang juga ditiru oleh kota lain seperti itu ya Pak Dani? Di samping memang inovasi-inovasi secara keseluruhan kita akumulasikan, misalnya isolasi apung, drone medik yang menggemparkan dunia, seluruh media-media asing meliput bagaimana kita menyuplai obat, menyuplai makanan ke masyarakat lewat drone yang diprakarsai oleh Klub Drone Makassar.
Nah, kemudian beberapa inovasi, kemudian kami punya inovasi tentang cairan namanya cairan yang bisa mempercepat 3 hari saja COVID bisa sembuh. Nah, saya kira inilah memang tugas dari Makassar Recover, menghimpun seluruh kekuatan pikir, semua metodologi untuk menyembuhkan masyarakat. Hasilnya seperti hari ini. Hari ini bor kita belum 1%, sedangkan bor nasional sudah 7%. Jadi kita di bawah jauh di atas 1%, 2% kalau tidak salah. Nah, kita di bawah 1%. Pak, hampir semua sektor Pak terdampak pandemi COVID-19 Pak. Sejauh ini Pak, strategi dari pemerintah Kota Makassar untuk membangkitkan segala sektor akibat pandemi seperti apa Pak? Belajar dari pandemi, yang pertama ada 2 hal. Yang pertama adalah digitalisasi, mutlak sekali. Terus yang kedua adalah public engagement yang harus lebih kuat. Jadi dengan adaptasi. Maka dengan itu adaptasi dan digitalisasi menjadi penting. Khusus untuk economic recovery kami mulai dari UMKM, kemudian kami membentuk inkubator center, menginkubasi. Kemudian yang menarik pada masa inkubasi ini kita jadi off taker. Kita beli produknya mereka. Jadi mereka dijamin bahwa laku pasti produknya. Kemudian kita transformasikan mereka dengan digitalisasi menjadi startup lorong. Nah, inilah yang nanti ada di 5.000 lorong wisata. Semua konten-konten lorong wisata itu termasuk ada digitalisasi UMKM. Nah, kenapa seperti itu? Karena inilah roots-nya. Dan alhamdulillah hari ini 2021 akhir kita sudah tumbuh 4,47%. Oke, ekonomi dari minus 1,27%, dan ongoing sekarang dalam masa milestone ini, kalau kita lihat prediksi provinsi, maka kita sudah berjalan lebih dari 8%. Ya, artinya ini sudah bangkit seperti itu. Pak Dhani, saya akan bertanya lebih jauh lagi terkait juga dengan 20 program strategis Kota Makassar, Pak Dhani. Tapi saya mau diajak jalan-jalan lagi, Pak Dhani, di sini. Ya. Didukung oleh Pak Dhani, ini rumah panggung ya khas Bugis Makassar ya Pak. Wah, bagus sekali Pak ya. Bugis Makassar hampir tidak ada bedanya, tapi ada beda sedikit. Ada beda sedikit ya. Dari kayu apa Pak dibuat? Kayu ulin. Kayu ulin, baik. Pak Dhani, tahun ini pemerintah Kota Makassar melakukan kerjasama dengan sejumlah negara lain. Benar. Salah satunya kemarin kerjasama dengan USAID, seperti itu ya Pak? USAID, USAID. Seperti apa Pak kerjasamanya? Ya, kerjasama dengan USAID adalah kerjasama tentang penanganan tentang pengurangan kematian ibu dan anak, ya, jadi lebih ke ibu dan anak. Dan banyak kerjasama lain juga, ya, dengan USAID. Iya Pak. Kemudian Pak, ada 24 program strategis Kota Makassar. Mungkin bisa Bapak Dhani jelaskan secara rinci seperti apa Pak 24 program strategis ini? Jadi program strategis itu adalah penguraian dari misi menjadi 3 visi, dan masing-masing misi punya 8 program. Jadi 8 kali 3 itu 24. Misalnya misi pertama tentang revolusi pendidikan, semua harus sekolah, dan reformasi birokrasi. Nah, 24 itu menyangkut birokrasi dan visi itu. Nah, yang kedua tentang rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya. Yang 8 itu menyangkut itu juga. Nah, kemudian restorasi kota itu menyangkut ruang kota. Jadi 24 program strategis itu adalah mewujudkan visi misi yang telah kami canangkan. Misalnya tentang event festival per bulan.
ada event per festival bulan. per bulan, ada Baik. event internasional. Itu masuk dalam visi misi. Ada mitigasi sosial, ada livable city dan resilient city, ada mitigasi sosial, ada beasiswa anak-anak lorong berprestasi, ada PAD tembus 2 triliun, ada komitmen tentang revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Nah, jadi 24 itu betul-betul sangat strategis. Kemudian 24 ini didukung oleh 100 inovasi. Ya, 100 inovasi mendukung 24 program strategis ini. Sejauh ini Pak, sinergitasnya dengan SKPD untuk menjalankan Ya, sekarang sementara jalan, misalnya lorong wisata. Ya. Dari 5.000 tahun ini sudah 1.095 lorong wisata. Dan lorong wisata ini mendapat banyak sorotan dunia. Ya. Saya diundang di Amerika karena lorong wisata dan program-program lorong. Saya diundang di Australia hingga hari ini juga dengan itu. Begitupun dengan Singapura, begitupun dengan negara-negara lain. Pak, terkait dengan Amerika tadi dan juga Australia, Pak. Kemarin juga Pak Dhani sempat mengunjungi 2 negara ini, Pak. Iya. Apa Pak yang dipromosikan Pak di 2 negara ini, Pak? Yang pertama adalah sebuah kebanggaan di Australia, karena di Australia itu kita memperingati namanya Century of Friendship, sebuah acara memperingati 300 tahun persaudaraan antara indigenous Australia, Aborigin bersama etnik Makassar. 300 tahun. Itu artinya 100 tahun sebelum James Cook mendarat di Australia, 1770. Nah, kemudian saya diundang kuliah tamu di Monash University. Ini juga kehormatan bagi saya, karena dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya diundang dengan sangat terhormat untuk memberikan kuliah tamu bagi para dosen dan para mahasiswa S2 dan S3 di sana. Kemudian kami juga kunjungan kami ke Gold Coast. Kami Twinning City, kami Sister City, kami memperbaharui kerjasama selama ini. Nah, di situ juga Kumu wetland, ya, lorong-lorong sama lorong-lorong, ya, yang kita kerjasamakan menjadi model dunia, jadi modeling dunia. Nah, alhamdulillah semua kerjasama itu, insya Allah mereka bulan ini pun akan melakukan kunjungan balik. Di Amerika, saya diundang untuk mempresentasikan ide-ide saya tentang lorong di National Science Foundation. Kira-kira kayak BRIN-nya Amerika lah. Di situ tempat seluruh ilmu-ilmu yang ada di Amerika ada di situ penelitian. Dan kami bersama beberapa universitas terkemuka di Amerika, UPenn, Virginia Tech, dan UC Boulder, bersama teman-teman ITB dari sini, ITB juga bantu kita, dan Unhas, kami berkolaborasi membuat artificial intelligence dalam food security di lorong. Nah, ini kerjasamanya. Dan begitupun Singapura. Ya. Singapura kami dapat capacity building oleh Temasek Foundation dan SCE. SCE itu Singapore Corporation Enterprise. Ya, kemudian kami mendapatkan jatah 100 orang untuk dididik di Singapura. Oke, luar biasa ya Pak, Ya. kegiatannya di sejumlah negara seperti itu. Pak Dhani, kemarin juga baru-baru ini Pak Dhani mengunjungi Sumatera Barat, Iya. Kota Padang, untuk melakukan apeksi di Iya, sana. Rakernas Pak, apeksi. seperti apa Pak kegiatannya di sana? Ya, kami alhamdulillah kebetulan kami salah satu kota yang mencalonkan dari tuan rumah. Kemudian memang kami sangat aktif dalam kegiatan apeksi, karena disinilah kita merumuskan apresiasi dan inspirasi para kota. Nah, kota-kota kita saling share. Kami juga datang belajar di sana dan kita saling share. Dan alhamdulillah Rakernas kali ini mengamanatkan Rakernas berikut ada di Makassar. Ya, kemudian kami memberikan tawaran-tawaran tentang bagaimana model-model kolaborasi, bukan hanya antar kota di Indonesia, tetapi antar kota di dunia. Kami punya banyak jaringan dengan kota-kota di dunia. Nah, tentunya Rakernas akan datang cukup berbeda, karena tawaran itu kalau teman-teman seluruh kota setuju, kami akan melibatkan kota-kota lain di dunia untuk kita berkolaborasi, saling share, memperkuat kota, karena sekarang dunia itu sudah 60% mengkota. Ya. Jadi mengkota. Sekarang dunia itu masih makin mengkota. Jadi desanya jadi kota, ya, sehingga kekuatan kota menjadi kekuatan dunia hari ini, kekuatan kota di Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Pak, ada kegiatan menanam pohon rupanya juga di sana ya Pak Dhani? Iya. Pohon apa Pak yang ditanam? Pohon durian. Pohon durian. Pohon durian dari Dari berbagai Nusantara.
Oh, jadi Pak Dani bawa pohon durian dari... Tidak, kita tanam di sana. Oh, pohon duriannya dari Makassar? Tidak, disiapkan di sana. Tapi dari berbagai penjuru. Oke, nanti beberapa tahun ke depan kita coba makan durian yang ditanam oleh Pak Dani ya di Padang. Baik, Pak Dani, saya masih akan mungkin ingin tahu lebih banyak, utamanya terkait dengan tadi Pak Dani sampaikan lorong wisata. Lorong wisata. Pak Dani, mungkin kita melihat pemandangan yang lebih cantik mungkin Pak Dani di mana? Oh ya, kita punya pemandangan di atas, itu bisa melihat semua angle-nya 360 derajat. Oh, oke. Ya, Saya dan penasaran. dekat dengan langit. Dekat dengan langit, baik. Mari Ki, Pak. Didukung oleh didukung oleh Berdirikan tahun 63. Sesudah itu bapak meninggal, kakak saya yang penggantinya. Sesudah itu generasi kedua, yang generasi ketiga saya yang penerusnya lagi. Saya berharap lorong wisata semakin ditingkatkan. Sudah banyak ke luar negeri nih. Sudah dari Swiss sama Belanda, dengan saya minta dari pihak terkait yang membidangi ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, supaya bisa dibantu dengan permodalan dengan pemasaran, Pak. Lorong ini, masyarakat yang tinggal di lorong bangga jadi anak lorong. Bahwa dari lorong kita bisa berkarya, kita bisa dikenal sampai ke mancanegara. Jadi jangan malu menjadi anak lorong. Ruang, Anda mau di lorong, Anda mau di gedung megah, di perumahan, itu bukan menjadi batasan untuk berkarya. Itu yang menjadi harapan kami. Adanya lorong wisata di Makassar ini, kami sebagai ibu rumah tangga, kami ingin supaya ekonomi ibu rumah tangga itu maju, dan kami juga menerima penghasilan sendiri, dan penghasilan di lorong-lorong bisa terangkat. Ya Pak, tadi kita sudah ngobrol banyak, utamanya terkait dengan program strategis Kota Makassar, Pak. Nah, ini terkait dengan sekedar Pantai Losari seperti itu Pak Dani ya, ada lorong wisata. Boleh diceritakan Pak? Jadi terkait dengan lorong semua wisata? kehidupan, termasuk kehidupan pariwisata itu ditentukan oleh sel. Jadi kami istilahkan lorong itu juga bukan hanya sekedar sel kota, tapi menjadi sel pariwisata. Karena dia didukung dan semua pekerja-pekerja pariwisata langsung dari masyarakat. Yang masak masyarakat, yang melayani masyarakat, atraksi itu masyarakat, yang dilihat karya-karya masyarakat. Nah, ini akan membangun sebuah basis kuat dari bawah untuk membangun pariwisata Makassar yang unggul. Di samping festival-festival kita menjadi induk semacam olimpiadenya pariwisata. Itu ada misalnya di Festival F8 misalnya. Jadi dari lorong wisata sampai di festival kita bikin hulu hilirnya. Menarik sekali ya lorong wisata ini Pak. Kita saat ini backgroundnya adalah Kota Makassar. Kota Makassar, indah sekali ya Pak Dani sini. Iya, Pak Dani terkait dengan lorong wisata ini ada juga program 15 camat, 15 kecamatan, Pak. Seperti apa Pak program ini Pak? Jadi memang lorong wisata itu sebuah sistem mulai dari 153 lurah, 15 kecamatan sampai tingkat kota. Jadi ada 5.000 lorong. Yang dibawahi oleh 5.000 RT RW, RT, 1.000 RW, 153 kelurahan, kemudian 15 kecamatan dan kota. Nah, semua itu satu sistem.
Jadi mulai dari roots yang 5.000 tadi dan kita start ini 1095 tahun ini, itu tidak lain adalah usaha daripada kelanjutan di samping memang program pariwisata, juga program Makassar Recover, yaitu economic recover, pemulihan ekonomi. Semangat yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Indonesia, kepada kita semua adalah pulih lebih cepat, pulih bersama-sama. Nah, inilah yang kita praktekkan sekaligus dengan membangkitkan pariwisata nasional yang saya kira hari ini sudah sangat baik. Ya, Pak Denny, tentunya dengan adanya lorong wisata ini memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat, utamanya mungkin di sektor ekonomi. Ya. Pak Denny, sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi memang kalau saya hitung, kalau satu lorong saja 20 pekerja di situ, maka kalau 5.000 lorong ada 100.000 peluang kerja baru. Belum bisnisnya. Kalau kita jualan makanan saja di situ, akan bergulir. Jadi saya akan membuat ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular ini di mana sayur-sayurannya, bahan-bahannya itu ditanam langsung di lorong. Bahkan kami akan mengembangkan namanya perikanan darat yang pakai terpal. Bahkan kita akan mengembangkan lobster air tawar di lorong-lorong, yang kemudian kita buatkan seafood. Siapa sih tidak kenal seafood Makassar dengan lobsternya? Nah, ini lobster akan dikembangkan oleh masyarakat di lorong sendiri dengan pakai terpal-terpal yang tipis. Kami sudah juga akan segera kerjasama sama Unhas dengan para ahli, dan kebetulan kami sudah merekrut, kemudian ada salah satu lurah kami itu jago untuk membenihkan lobster. Nah, kami akan kembangkan di semua lorong-lorong sehingga dia bisa berekonomi tinggi langsung di masyarakat. Pak, terakhir mungkin Pak, harapan Pak untuk Kota Makassar di sisa jabatannya Pak Dhani, seperti apa, Pak? Jabatan itu kan terbatas. Ya. Nah, sehingga sustainability atau keberlanjutan program ini itulah yang jauh lebih penting. Nah, saya mengajak teman-teman DPR dan pemerintah pusat, kalau ada inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, selayaknya inovasi ini harus menjadi program tetap. Karena saya khawatir, pengalaman saya yang saya rasakan, kalau ada fase-fase politik, biasanya semua program yang sebagus apapun, itu biasanya dia hapus. Sayang masyarakat. Nah, itulah yang saya kira harapan saya yang paling besar. Karena selama ini inovasi itu sudah melibatkan masyarakat. Yang paling sulit adalah justru public engagement, melibatkan masyarakat. Bahkan hampir di belahan dunia mengundang saya soal lorong wisata yang kita gagas dan lorong garden yang sudah kita buat sebelumnya dengan model public engagement. Ya, saya baru datang keliling-keliling dunia menerima undangan. Akibat itu mereka ingin meneliti bagaimana keberhasilan Makassar mengengage masyarakat. Saya kira harapan saya adalah ini harus dipertahankan, ditingkatkan, dan tetap dengan pelibatan masyarakat. Ya, Pak Dhani kemarin juga sempat menerima penghargaan Wali Kota IDS 2022 ya Pak Dhani. Ya. Penghargaan seperti apa itu, Pak? Alhamdulillah, IDS menobatkan kami menjadi wali kota yang terpopuler, istilahnya begitu. Selamat, saya kira memang alhamdulillah populer perlu, tapi saya kira manfaat jauh lebih perlu. Nah, tapi saya terima kasih atas penghargaan ini. Tentunya ini tidak kami buat-buat karena berita yang kami lakukan selalu adalah berita yang berdasarkan fakta, jadi evidence based. Oke. Baik, Pak Dhani, terima kasih atas perbincangannya. Semoga apa yang Pak Dhani cita-citakan bisa terrealisasikan, dan tentu saja program Pak Dhani tetap ditingkatkan dan juga dipertahankan seperti itu ya, Pak Dhani. Sehat-sehat Ki, selalu Pak Dhani. Alhamdulillah, terima kasih. Pak, boleh foto-foto nggak Pak? Ayo. 24 program strategis yang dicadangkan oleh Wali Kota Makassar diharapkan dapat mewujudkan Makassar menuju kota dunia. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Makassar juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dan semoga harapan tersebut dapat terwujud. Dari Makassar untuk Indonesia.